Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada. Saya selalu berharap dan berdoa supaya sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan sahabat semua yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalam debat tersebut ada para apologet Kristen dan juga ada Ustadz Zuma bersama dengan teman-temannya. Kita akan melihat bagaimana keberlangsungan dari diskusi atau debat tersebut, dan juga kita akan menyimak bersama-sama. Saya memberi saran kepada kita semua untuk menyimak video ini dari awal hingga pada akhirnya, supaya kita tidak gagal paham dan kita sendiri bisa memberikan penilaian terhadap debat tersebut ketika debat ini berlangsung, karena kita akan menyaksikan dan mendengarkan bagaimana mereka akan memaparkan setiap data-data yang akan menjadi bahan perdebatan mereka, dan kita juga bisa menilai apakah data-data yang mereka bawakan tersebut itu sudah sesuai dengan tema, dan juga apakah itu bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kita akan melihat bagaimana respon dan reaksi dari masing-masing pendebat ketika data yang mereka bawakan atau narasi serta argumentasi yang mereka bawakan itu bisa dibantah, karena pastinya akan ada reaksi-reaksi dari seseorang ketika apa yang dia bawakan itu bisa dibantah kebenarannya, bahkan juga bisa dipatahkan seperti itu. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita saksikan debat tersebut. Saya mempersilahkan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Apakah PL atau Al-Quran yang diwahyukan untuk seluruh umat manusia, kan gitu? Jadi begini Suma, masalahnya, ketidakpahaman kamu di sini mau saya. Ya udah, nanti kita bahas pada saat debat ketidakpahaman saya itu gimana gitu. Gitu loh. Siap. Nanti biar teman-teman supaya kuat jaringannya mulai teman-teman ya, di bawah tolong tetap layarnya ya, tetap layarnya teman-teman ya. Jangan main report juga ya teman-teman. Santai aja, kita diskusi edukasi kok.
Bukan menang kalah di sini, edukasi kita. Karena temanya juga Al-Quran. Al-Quran atau PL yang diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Kan itu poinnya. Jadi tidak ada yang dirugikan sini karena dua kitab ini dibahas. 2 menit ya? 2 menit aja deh. Ya, sudah tak siapin 2 menit. Silakan yang mau mulai duluan. Aku diam aja deh sebagai teman. Silakan moderator siapa? Kan aku. Ya, Bang Suma dulu, Bang Suma kan ini adalah argumen yang mau Bang Suma terang ya, Bang Suma. Oke, baik. Mohon izin teman-teman Kristen yang ada di sini ya. Ini edukasi bukan kalah menang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Al-Quran menjelaskan tentang kitab terdahulu di dalam surah Al-A'raf ayat 145. Perintah Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam, berpeganglah kepada dan seluruhlah kaummu Bani Israel berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri-negeri orang-orang fasik. Jadi Al-Quran menerangkan Nabi Musa diperintahkan untuk menyampaikan Taurat hanya kepada kaumnya saja. Kemudian di dalam kitab di dalam kitab Perjanjian Lama ya, yang adalah Perjanjian Baru harusnya, Yeremia 31 yang saudara singgung tadi, data di 31, aku akan membuat perjanjian baru. Tapi untuk siapa? Bani Israel dan Bani Yehuda. Jadi perjanjian baru itu untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu dulu yang saudara harus pahami dengan baik. Kemudian ketika kita berbicara tentang Al-Quranul Karim, Al-Quran sudah menuduhkan bahwa Nabi Musa diutus kepada Bani Israel saja, bukan kepada Bani yang lain. Sehingga Al-Quran datang mengajarkan dirinya, Yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulan salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia yang mau mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dengan Al-Quran. Nah, ini seruannya kepada ahli kitab. Ya ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Setelah datang kepada kalian, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, telah datang kepada kalian Nabi kami yaitu Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan kitab yang kalian sembunyikan. Nah, sedangkan Yesus dalam Matius 24 dia hanya mengaku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, saya kira begitu. Silakan. Oke, waktu habis. Ya. Silakan. Oke, ya, jadi dalam Kejadian 21 jelas bahwa ketika Tuhan mau memberkati Abraham untuk memperanakan Israel, Tuhan dengan jelas bahwa dari Israel lah, dari keturunan Abraham lah bangsa-bangsa yang lain akan diberkati. Itu jelas dalam Taurat. Nah, jadi ketika semua berasumsi bahwa Alkitab Perjanjian Lama hanya diberikan kepada bangsa Israel, betul. Karena Alkitab juga mencatat keselamatan bersumber dari Israel. Nah, dan Yesus juga berkata dalam Lukas 24 ayat 44, ketika dia bangkit dari kematian, dia berkata juga dengan sangat jelas bahwa telah kukatakan kepadamu sebelumnya bahwa semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Ketika digenapi, apa yang Yesus katakan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ke nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi sangat jelas bahwa keselamatan yang bersumber dari Israel itu akan disebarkan ke seluruh bangsa agar penggenapan dalam Kejadian 21 bahwa semua bangsa-bangsa akan diberkati melalui keturunan Abraham dapat digenapi. Jadi kalau memang menurut asumsi Suma bahwa PL itu hanya seterusnya harus untuk kepada bangsa Israel, berarti Tuhan berbohong dalam Taurat kepada Abraham. Nah, masalahnya Tuhan kita bukan pembohong seperti itu Suma. Jadi Anda mau menyerang salah. Nah, kita kembali ke Yeremia 31 ayat 31 yang Suma korelasikan dengan perkataan Yesus, tetapi Suma kenapa tidak mengambil lagi perkataan Yesus bahwa Yesus juga mengatakan bahwa ada lagi domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini yang juga harus kutuntun dan kujadikan satu kawanan domba dan aku menjadi gembala mereka. Jadi jelas bahwa keselamatan itu diberikan melalui Israel, bukan hanya untuk Israel, tetapi dari Israel dan disebarkan ke seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Waktu saya habis, silakan Suma. Oke, baik. Satu hal yang mesti saudara pahami, pengakuan Yesusnya diutus hanya kepada domba. Diutus hanya kepada domba. Domba itu apa? Bani Yakub. Apakah Anda Bani Yakub? Ingat, domba itu Bani Yakub. Di luar Bani Yakub, Yesus sebut sebagai guguk. Dan ya, Disebut sebagai serigala. Anda harus paham itu dulu. Sehingga ketika ada orang yang bukan Bani Yakub mengaku sebagai Bani Yakub, mengaku sebagai domba, itu pasti serigala. Makanya Yesus mengatakan akan datang kepadamu serigala nyamar domba. Siapa? Islam yang nyamar Bani Yakub atau Kristen yang nyamar Bani Yakub. Siapa di luar Bani Yakub? Siapa di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku sebagai Israel rohani? Agama apa? Agama Anda.
Pahami itu. Domba yang dimaksud di sini adalah Bani Israel yang bersebar kemana-mana yang tidak sempat bertemu dengan Yesus pada saat itu. Ada lagi dombaku. Makanya Yesus dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Murid yang taat tidak akan mungkin ke bangsa Romawi, bangsa Yunani, apalagi ke Indonesia. Pahami itu dulu. Nah, sehingga ketika kita berbicara apakah PL atau Al-Quran yang diutus atau diwahyukan untuk seluruh umat manusia, jelas Al-Quran. Mana dalilnya? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Al-Qur'an diutus untuk seluruh umat manusia. Sedangkan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel diterangkan dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20 apa yang dikatakan di sana? Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dalam hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak dikenal oleh bangsa lain. Mau apa lagi? Ternyata PL itu hanya untuk Bani Israel, Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Makanya Anda membutuhkan orang yang menyamar-nyamar supaya Anda bisa dianggap sebagai Yakub rohani gitu. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Jadi memang susah ya kalau memang hanya mencoba Alkitab. Jadi begini, semua Anda mengatakan bahwa domba-domba yang disebutkan dalam Alkitab hanya untuk Bani Yakub. Nah, kadang saya bingung. Karena kalau kita baca kitab Mazmur 79 ayat 13, Tuhan Yahweh, Allah Yahweh adalah gembala bagi semua umat manusia, dan kita, semua umat manusia adalah domba-dombanya. Tidak ada dia memilah-milah bahwa domba itu hanya untuk Bani Yakub. Itu dalilnya. Nah, jadi jelas bahwa perkataan Yesus, jangan Anda lari ke Paulus Roh Kudus, itu kan sudah kita bahas. Itu ada yang harus dilakukan dulu, baru mereka bisa ke Asia. Nah, jadi sangat jelas bahwa cuma ini kan hanya mencomot ayat, lalu berusaha menyerang. Jelas bahwa dalam Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu harus keselamatan bagi umat manusia. Saya kasih ayatnya dalam Perjanjian Lama. Karena Anda tadi bahwa Perjanjian Lama, kita buka Yesaya 45 ayat 23. Saya buka Yesaya 45 ayat 23, bunyinya begini, dibacakan ya. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Ingat, kebenaran itu adalah firman. Dan semua orang, ingat ya, semua orang akan bertekuk di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ingat, segala bahasa, bukan hanya bahasa Yahudi. Nah, ayat ke-24, sambil berkata keadilan dan kekuatan hanya di dalam tangan Tuhan. Nah, ini digenapi di mana? Dalam Filipi 2 ayat ke-10. Filipi 2 ayat 10, firman yang keluar itu, kita lihat ya, firman yang keluar itu dalam Yohanes 1 ayat 14 menjadi Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 10, dan di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua bangsa di bumi, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu adalah penggenapan yang dikatakan oleh Yesaya 45 ayat 23 tadi. Jadi jelas bahwa Perjanjian Lama bukan hanya untuk bangsa Israel doang, menurut yang kau katakan tadi semua. Oke, waktu habis lagi ya. Terlalu cepat ini. Ya, silakan aja. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi Anda sendiri sudah mengakui. Habis itu Anda lagi yang membatalkan. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Malyaki 4 nomor 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada Israel. Nih, untuk disampaikan kepada Israel. Tidak ada untuk disampaikan kepada Romawi, Yunani, Indonesia, nggak ada. Melayu nggak ada. Batak nggak ada. Hanya Israel. Apakah Anda Israel? Bukan. Ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumku hanya kepada Bani Israel. Sebenarnya untuk mematahkan argumentasi Bang Suma, Anda tinggal menunjukkan bahwa hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, aturan-aturan, perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada Musa, diperintahkan menyampaikan kepada seluruh umat manusia, tinggal Anda tunjukkan dalilnya mana. Kan tidak ada. Anda terhalang dengan data-data di dalam kitabnya orang Yahudi, bahkan pengakuan Yesus sendiri. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Apakah Anda domba yang hilang? Bukan. Apakah Anda Bani Israel yang meninggalkan Yerusalem? Bukan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Anda ingin menanggapi itu dengan mengambil data Matius 28, gitu. Matius 28 itu hanya sampai data nomor 15. Bahwa berita yang tersiar sampai hari ini tentang tentara upahan, bukan tentang penyaliban, bukan tentang baptisan dan seterusnya. Kalaupun Anda memaksakan Matius 28 itu jelas bunyinya di data nomor 19 sampai nomor 20. Coba Anda baca tuh. Apa yang diterangkan di sana? Matius 28 itu. Kalau Anda paksakan, di sini pun Kristen nggak bisa duduk sebagai orang pembawa berita perintah. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintah Yesus untuk menuhankan diri? Mana? Ada? Nggak ada. Bukti bahwa Kristen itu hanya penyamar. Silakan. Oke, ini jadi sudah bahas ketuhanan Yesus lagi, lompat-lompat. Saya lanjut aja, timer dijalankan. Jadi jelas bahwa semuanya mempercayai ayat yang dia ambil, padahal dia tidak mau percayai ayat yang saya ambil, padahal satu kitab dengan yang dia ambil. Dan sudah saya katakan dalam Yesaya 45 ayat 23. Jadi memang narasi-narasi semua itu sebelum penggenapan itu, sebelum Yesaya 45 ayat 23 ini digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu hanya diperkenalkan kepada bangsa Israel dulu.
Kan jelas Yesus juga berkata ada lagi domba-domba yang bukan dari kawanan ini, bukan dari kawanan Israel ini. Dan tadi pemberkatan Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 21 kan juga sudah sangat jelas bahwa melalui keturunan Abraham bangsa-bangsa akan diberkati, yang artinya keselamatan kepada bangsa-bangsa lain itu melalui keturunan Abraham ini. Dia digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga apa? Semua bangsa-bangsa digenapi, semua lidah dan semua lutut bangsa akan bertekuk lutut. Filipi 2 ayat 10, pengenapan dari Yesaya 45 ayat 23. Nah, jadi sudah sangat jelas, dan ini karena kita bukan monolog, saya juga ingin bertanya. Jika memang Al-Quran itu untuk segala bangsa, saya kutip ya. Dalam surat Al-Mulk ayat 5, dikatakan bahwa Allah SWT menciptakan bintang-bintang untuk melempari iblis. Pertanyaan saya, sains di dunia mana yang mengiyakan bahwa bintang itu bukan sebagai benda penerang, tetapi bintang itu fungsinya sebagai alat pelempar iblis? Karena kalau Al-Quran harus diterima kepada semua bangsa, berarti harus ada kurikulum atau bangsa-bangsa atau orang-orang di luar Islam yang betul-betul menyatakan bahwa bintang itu fungsinya untuk melempari iblis, seperti yang tertulis dalam surat Al-Mulk ayat 5 kitab suci Al-Quran. Jadi sudah sangat jelas bahwa yang harus diterima oleh bangsa-bangsa adalah yang masuk akal seperti dalam Alkitab ini. Terima kasih. Waktu habis, silakan. Oke, baik. Jadi Anda mencoba lari ke Al-Mulk. Nanti gini, daftarkan Anda untuk dialog dengan saya membahas tentang Al-Mulk ini kaitannya dengan sains. Kalau ini yang Anda jadikan narasi untuk pembelaan, saya pun bisa mengangkat data-data dari tempat Anda. Mana ada manusia melahirkan Tuhannya? Ada enggak sains yang bisa membenarkan itu? Kalau itu yang Anda jadikan sandaran untuk mengelak. Karena tidak ada sains yang membenarkan manusia melahirkan Tuhannya, maka apakah boleh saya katakan kesimpulan Anda itu juga sama? Ternyata Bible Anda bukan untuk seluruh umat manusia. Tapi bukan cara kayak gitu, orang berilmu itu enggak kayak gitu. Di sini kita membawa data, Bung, tentang hukum Taurat, tentang PL yang adalah perjanjian baru. Coba Anda lihat kekeliruan agama saudara. Di dalam pengajaran Yeremia 31, nomor 31, di situ tertulis perjanjian baru. Apa perjanjian baru itu? Hukum Taurat. Tapi bagaimana dengan agama Anda? Justru perjanjian barunya Bani Israel oleh agama Anda disebut sebagai perjanjian lama. Dari sini aja sudah muncul penyesatan yang begitu hebat. Kitabnya orang Yahudi, perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel, Bani Yehuda, dianggap oleh agama Anda sebagai perjanjian lama. Kalau saya tanya kepada saudara, siapa yang mengajarkan kepada Kristen bahwa perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itu adalah perjanjian lama? Siapa? Kristen akan melongok, nggak bisa menjawab. Paham di situ? Perjanjian lama yang disebut Kristen itu adalah perjanjian barunya Allah, Tuhan kepada Bani Israel. Kenapa Anda mengatakan itu perjanjian lama? Kenapa? Karena Anda ingin nyamar sebagai Bani Israel. Padahal bohong. Coba patahkan argumentasi saya. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Saya minta data, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana pengakuan Yesus? Silakan. Ya, silakan. Saya jawab ya. Jadi memang tadi kan topik kita itu kan Alkitab atau Al-Quran yang diberikan kepada seluruh dunia. Nah, saya mengambil narasi Al-Mulk ayat 5 untuk kita membuktikan bahwa betul Al-Quran bisa diterima enggak ke seluruh dunia dengan dalih bahwa bintang itu diciptakan untuk melempar iblis. Nah, lalu semua mengatakan mana itu perjanjian lama, kan sudah saya kasih ayat dari tadi, Yesaya 45 ayat 23 dan Kejadian pasal 21, kau baca dari pasal 1 bahwa pemberkatan Abraham itu agar melalui keturunan Abraham seluruh bangsa-bangsa diberkati untuk diselamatkan. Jadi ada narasi kepada bangsa-bangsa lain, dan di dalam Yesaya 45 ayat 23 kan jelas seluruh bangsa, semua lidah, semua bahasa. Kalau semua tidak paham semua bahasa itu berarti ke seluruh bangsa, ya saya mau diskusi dengan siapa lagi? Kalau kata semua lidah, semua bahasa aja, semua tidak paham itu untuk seluruh bangsa. Nah, lalu semua bilang, mana kata Yesus aku diutus kepada seluruh umat manusia? Lah kan saya kasih Matius, Yesus mengatakan pergi jadilah semua bangsa murid itu, semua nggak mau terima, nanti berpolemik lagi di situ. Oke, saya kan kasih perkataan Yesus yang lain juga. Yesus mengatakan bahwa ada domba-domba yang bukan dari kawanan ini itu merujuk ke Israel loh. Ada domba-domba lain juga yang akan aku jadi satu dan aku menjadi gembala mereka. Jadi Yesus menjadi gembala bagi seluruh umat manusia. Dan Yesus pun mengatakan bahwa Yohanes, kita lihat perkataan Yohanes dalam Yohanes 1. Ketika dia melihat Yesus, dia mengatakan apa? Lihatlah anak domba Allah yang datang menghapus dosa umat manusia, bukan hanya dosa dunia, bukan hanya dosa umat Israel. Yesus berkata pada malam perjamuan terakhir, dia mengangkat cawan dan dia berkata apa? Inilah darahku, darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa umat manusia, bukan hanya kepada bangsa Israel. Jadi narasi Yesus jelas bahwa dia datang itu untuk menebus dosa umat manusia, bukan hanya dosa umat Israel. Karena dalam hal bicara penebusan tidak pernah Yesus mengampuni hanya kepada Israel. Oke, silakan. Ya, selanjutnya Guru. Oke, baik. Yang pertama yang Anda harus pahami, Anda memang harus banyak belajar. Itu dulu. Anda mencoba menarasikan kitabnya Yahudi, Yesaya 45:23, seakan-akan itu untuk seluruh umat manusia.
kamu carikan saya dalam original teks, manuskrip tertua atau yang paling bungsu sekalipun, di situ tidak ada data untuk seluruh manusia, nggak ada. Hanya dikatakan semua akan bertekuk, tapi tidak dikatakan semua manusia. Kal kara, tidak ada manusia di situ, Bung. Ya, jadi kita harus belajar sesuai dengan sumber primer, jangan terjemahan, supaya kita tidak terlalu jauh tersesat oleh terjemahan. Paham itu? Itu Anda gagal di situ untuk membuktikan itu. Ya, saya 4523 yang Anda bawa itu tidak ada narasinya untuk seluruh umat manusia, tapi dikatakan semua akan bertekuk. Siapa semua ini? Bani Israel. Bani Israel. Kalau Anda mengatakan keselamatan dari Yahudi, keselamatan dari Israel, betul. Oleh karena itulah kemudian umat Islam memahami kitab-kitab para nabi, memahami nabi-nabi yang datang kepada mereka. Kami beriman bahwa Nabi Isa, Yesus itu adalah nabi dan rasul untuk Bani Israel. Kami tidak selamat kalau tidak mengimani Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel itu sebagai utusan Tuhan. Semua harus beriman kepada dia, bahwa dia adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Yang salah adalah beriman kepada Nabi Rasul sebagai Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia, mati pada hari ketiga bangkit. Padahal itu, mohon maaf, itu bohong. Anda mencoba menarasikan di awal Matius 24, Lukas 24:44. Ada tertulis, aku harus menggenapi apa yang tertulis dalam Taurat, Zabur dan kitab para nabi, bahwa aku akan mati, Mesias mati, bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Itu bohong, bullshit. Anda carikan saya di Taurat ada tertulis seperti itu, saya berhenti menjadi apologet. Saya berhenti jadi apologet, channel saya tutup. Kalau Anda bisa membuktikan, tapi tak akan ada yang mampu membuktikan itu. Silakan. Oke, jadi saya kira cuma Nandar ya yang suka framing bahasa asli, ternyata semua juga. Dalam Yesaya 45 ayat 23 tadi saya bacakan, yang berkata semua manusia siapa? Kan, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam apa semua segala bahasa. Kenapa tidak kau ambil yang itu bahasa aslinya? Kenapa tidak kau framing yang itu biar saya permalukan kau di sini? Segala bahasa itu merujuk kepada siapa, Suma? Anda tidak paham. Segala bahasa itu saya kasih paham ya, kalau Anda tidak paham. Segala bahasa itu bukan hanya satu bahasa negara doang, tapi ada bangsa-bangsa yang lain, bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, sekarang Anda sudah paham kan maksud segala bahasa. Lalu Anda lari ke ketuhanan Yesus ini yang kita bahas siapa? Temanya apa? Alkitab ini perjanjian lama untuk umat manusia. Kok lari ke ketuhanan Yesus? Lalu dari tadi juga Anda belum menjawab saya apakah Al-Quran untuk segala bangsa? Karena segala bangsa mana yang mengakui bahwa bintang itu diciptakan untuk melempar iblis? Itu baru satu ayat, Suma, belum lagi ayat-ayat lain sama Quran kamu. Nah, jadi jelas bahwa narasi-narasi Suma ini kan cuma, kan kalau orang pintar kan dia bisa paham apa yang mau Suma narasikan. Dia mengambil ayat Alkitab, dia maksa kita harus percaya dengan asumsi dia, lalu kita ambil ayat Alkitab juga, dia tidak mau percaya. Nah, jadi standar ganda di sini saya diskusi dengan orang yang tidak tahu arti segala bangsa yang menggunakan standar ganda. Nah, jadi kan saya juga sempat bingung nih, Suma. Jujur saya kalau diskusi sama Anda saya bingung. Karena hal-hal yang ini aja, hal-hal yang sedetail ini, Anda masih mau berpolemik di situ. Oke ya, jadi jelas bahwa perjanjian lama dalam Kejadian 21 melalui keturunan Abraham, segala bangsa akan diberkati oleh apa? Yang Yesaya 45 ayat 23 katakan. Melalui kebenaran firman yang keluar itu, Yohanes 1 ayat 14 firman itu menjadi manusia, dan jelas bahwa firman itu menebus seluruh bangsa, perkataan Yesus sendiri. Oke, waktu habis. Oke, baik. Anda mengatakan Al-Quran itu bukan untuk seluruh umat manusia, karena di situ ada kata bintang melempari iblis. Tetapi Anda lupa, kata Alkitab, Nabi, Rasul, Allah, Ima, ayat, Roh Kudus, Roh dan Kudus juga itu diambil dari Al-Quran. Apakah itu bisa saya katakan bahwa Anda sudah mengakui Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia? Karena bertaburan istilah-istilah Al-Quran ada di dalam kitab saudara. Ayo. Malah Anda meninggalkan istilah Yunani. Terus kebohongan yang kedua yang Anda lakukan di hadapan saya, di dalam Yesaya 45 nomor 23 itu tidak ada di situ semua bahasa, Bung. Makanya saya katakan belajar dari sumber yang betul. Jangan terjemahan. Di sana dikatakan tisabakal lasso, akan mengambil sumpah setiap lidah. Bukan setiap bahasa. Belajar dari data primer. Jangan terjemahan. Anda akan jauh meninggalkan ajaran Tuhan kalau Anda beriman berdasarkan terjemahan. Nah, kemudian Al-Quran sudah jelas dikatakan litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Ingat pertanyaan saya tadi yang terakhir? Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ada kata domba, ada kata yang hilang, ada kata Israel. Tiga-tiganya itu tidak ada kena kepada saudara, nggak ada. Anda bukan domba, Anda bukan yang hilang, Anda bukan dari Israel. Nggak ada. Tunjukkan, patahkan argumen saya dengan Anda menampilkan pengakuan Yesus. Aku Yesus diutus untuk seluruh umat Adam, diutus untuk seluruh manusia, layaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina linnas, kafatan linnas, rahmatan lil alamin. Saya tunggu, silakan. Oke. Ya, silakan Bang Mojad.
Oke, jadi saya 45 ayat 23 tadi ya. Jadi nanti Pak Toro saya tantang semua tampilkan open cam, tampilkan dia punya strongnya, interlinearnya, lalu kita bahas. Karena semua ini kan mau mentranslate Alkitab itu seperti berkata doang. Jadi kalau bahasa Inggris ini artinya kan hanya contoh, please. Tolong, artinya tolong. Tetapi ada kalimat yang harus menyatakan kata please itu harus menjadi mempersilakan. Nah, cuma tinggal mengerti itu harus tolong doang. Makanya kalau buka cam kita bahas di sahabat rumah ini. Seperti yang Anda katakan, kita lihat strongnya kalimatnya katanya. Saya menunjukkan dengan kamera ini, sekarang aku saya buka kamera aja. Itu saya sudah tunjukkan, memang itu bukan pewahyuan, bukan pewahyuan. Tapi dalam rangka kalau di dalam bangsa mana atau kurikulum mana yang menerima bintang itu fungsinya untuk melempar iblis. Dan tadi Anda tidak jawab, Anda malah lari ke Alkitab dulu. Ini kan diskusi dua arah sebenarnya. Tapi yang dibahas dari tadi kok Alkitab doang. Padahal pertanyaan saya satu aja belum dijawab. Tapi pertanyaan Anda dari tadi saya jawab walaupun Anda tolak. Memang Nah, saya kasih dalil walaupun Anda tolak. Anda mengatakan perkataan Yesus hanya untuk domba-domba Israel. Aku kasih ayat perkataan Yesus juga dia katakan ada juga domba yang dari kawanan lain. Malah kesaksian Yohanes jelas loh ketika dia melihat Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 kok baca Yohanes pasal 1 sampai pasal 2. Kesaksian Yohanes tentang Yesus itu, Yohanes Pembaptis dan juga Yohanes murid Yesus. Nah itu sangat jelas, Guru Dasuma. Jadi sekarang Anda buktikan kepada saya dulu bahwa Al-Quran itu diterima kepada umat manusia. Dengan adanya umat manusia, Anda jelaskan bintang itu fungsinya untuk melempar iblis. Nah itu yang mau saya dari tadi tunggu-tunggu. Biar saya tahu, oh memang masuk akal ya Al-Quran itu patut juga saya terima. Bahwa memang bintang itu untuk melempar iblis. Karena seluruh dunia itu kan juga termasuk Mossad Alifuru ini. Nah kayak gitu semua ya. Jadi jelas bahwa Anda tidak bisa memantau. Oh waktu habis ya, silakan. Waktu habis. Ya, Guru Tafadhol. Oke, kalau Anda ingin membahas sains, Bung, saya persilakan Anda buka sesi. Undang saya, apakah sebentar sore atau sebentar malam. Undang saya, kita berbicara sains antara Al-Quran dengan Bible. Itu baru cocok dengan tema. Ini kita membahas keselarasan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu, apakah berlaku untuk seluruh umat manusia atau hanya untuk Israel tok? Ataukah justru Al-Quran, hukum-hukum Tuhan yang datang ke Al-Quran itu memang betul diperuntukkan kepada seluruh umat manusia? Nggak ada hubungannya dengan sains. Kalau mau bahas sains, oke, tapi siap-siap Anda kupemalukan. Ya, kita bahas sains sebentar sore atau sebentar malam. Bang Suma dengan Anda atau bawa ahli sains yang ada di Kristen. Tolong hadapi saya. Bahas sains, Bible dan Al-Quran ditinjau dari segi sains. Malu nanti Anda. Ini kita sedang membuktikan apakah kitabnya orang Yahudi, ketetapan Tuhan yang datang kepada Yahudi itu untuk orang Kristen. Anda belum bisa menunjukkan. Padahal kuncinya ada di pertanyaan saya. Yesus mengaku, aku hanya diutus pada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Patahkan dengan Yesus mengatakan, oh maaf teman-teman, itu tadi aku lupa, ternyata aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana pengakuan Yesus itu, mana? Tunjukkan ke saya. Kalau ada tunjukkan ke saya berhenti jadi apologet. Anda boleh melanglang buana menjalankan misi Anda, penginjilan kemana-mana. Tapi selama Anda tidak bisa menunjukkan Yesus. Bang Juma, lawan aku aja kamu Juma. Sebentar lagi pakai timer. Bunda Rut dulu. Saya hadir di sini untuk menolong saudara-saudara yang masih bisa diselamatkan. Bunda Rut, masih mau menolong. Anda jangan sampai cinta bertepuk sebelah. Mereka kan pakai timer nih. Bu Rut diam dulu nanti. Bu Rut sama Bang Cuma. Bu Rut, ini kan mereka pakai timer nih. Bu Rut mute dulu. Iya, mute dulu Bu. Itu kan mereka berdua, itu sama Mossad. Kita berdua yuk, ke Ibu Yuni. Astaga. Iya, sabar nanti Bu, sabar. Ini lagi jalan Bu ya, sabar ya. Ini kita pakai timer. Iya, sabar dulu, sabar. Ini ada waktu yang sudah diatur. Bunda Rut, nanti Bunda Rut sama Bang Suma buka room. Ini kan mereka pakai timer Bunda. Sabar dulu Bu, biar diselesaikan dulu Bu, jangan dipotong Bu. Ini biar diselesaikan dulu. Mereka kan pakai timer nanti nih. Bu, ini timernya dulu Bu, biar berjalan dulu. Apapun tidak motong ya. Dimatikan dulu itunya. Timernya dimatiin dulu Bang Alif. Iya, ini di dulu stop. timer. Ini di stop. Bunda Rut, timut dulu. Ntar dulu, dengerin aku dulu Bunda. Nanti Bunda buka room, Bunda Bang Suma, nanti Bunda sama Bang Suma. Ini kan mereka pakai timer nih. Biar diselesaikan dulu. Iya, tapi jangan menghujat Cuma ini. Gak boleh. Aku menghujat. Enggak ada dari tadi. Kan mereka ini dua arah, mereka ini dua arah. Hanya untuk premis saja, nggak menghujat ya. Tidak ada hujatan tadi ya. Saya sebagai apa? Belum pernah kau rasakan bagaimana sakit. Ya udah Bu Rut udah ya. Nanti biar Bunda sama Bang Suma buka room. Nanti di roomku juga boleh. Nanti di roomku Bunda sama Bang Suma. Ini biarin aja dulu diselesaikan dulu. Oke? Timut dulu Bunda. Bang Juma, nanti lawan aku ya. Iya, nanti di roomku aja Bunda sama Bang Suma. Nanti ku kantongin kau. Bunda mute dulu Bunda. Ya sabar Ibu Rut. Nanti ribut. Ini Bu Rut, nanti ribut Bunda, biar aja ini diselesaikan dulu. Aduh. Bu Rut, tunggu aku di roomnya Bu, nanti saya kesana Bu. Nah itu nanti sore buka room, nanti biar Bang Suma kesana aja.
Ya. Oke, kita nostalgia. Di mana sakitnya cubitanku biru, tahu nggak biru? Digigit sekalian Bu Ruth, nggak apa-apa. Iya. Astagfirullahaladzim. Enggak, tanya Mojat dulu, kasih urut ini 10 menit gitu. Main sama juga dia. Tanya Mojat. Bunda diam dulu Bunda. Malu loh iya, banyak yang nonton. Ya silakan Bu Noni. Bang Juma datang. Gak usah ada pakai waktu kita berdua, Pes. Waduh. Burut, udah burut ya. Kamu saya mute dulu ya. Yo. Burut, dengarkan saya, saya mute dulu ya. Udah, lanjut. Iya. Di mute ya. Mute aja. Oke. Lanjut ke Pak Ali, Ustadz Alif. Ya. Al-Quran menjelaskan begini, saudara-saudara. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah kami mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Sebagai apa? Basyira, pembawa berita gembira, wa nathira, dan sebagai pembawa pemberi peringatan. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, sekarang mana Yesus untuk diutus kepada seluruh umat manusia? Silakan. Oke, Pak Toro bisa perbesar layarku? Nggak bisa, nggak bisa, Bang. Lawan kami cuma orang tua kalah semua nanti. Ke saya aja kau cuma. Orang ini Ya, sebentar dulu Bu Ruth. Percayakan sama Kristen dulu perwakilan dulu. Bu Ruth, mereka kan udah pertengahan nih, udah di jalan pertengahan nih. Nanti Bunda buka Rom, Bunda maksudnya. Biar nanti diskusi ya. Ini bidat diturunkan dulu Pak, tolong bidat ini diturunkan dulu. Saya turunkan. Bidat ini diturunkan dulu, bidat ini bidat. Mohon maaf Burut ya, karena Burut juga memprediksi. Memang tungtungin nggak sanggup lawan Juma. Apalagi si Moj. Akan malukan jadinya. Apalagi itu tungtung katanya. Udah mau Ustaz, kamu nggak usah tambah-tambah lagi ribut, udah diam aja. Diskusi lah. Oke. Ya, jadi dibuka dibaca dalam Yohanes 10 ayat 16. Ya, saya lanjut. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Kandang ini berbicara pada Israel doang. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, itu merujuk kepada mana? Kepada Yesaya 45 ayat 23 tadi. Lalu digenapi di mana? Digenapi dalam Filipi 2 ayat ke-6. Bentar saya buka. Ayat ke-10. Filipi 2 ayat ke-10 bunyi firman Tuhan begini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah. Tadi kan di Yesaya 45 katakan segala lidah. Anda bilang segala lidah kan? Segala bahasa Anda tidak mau segala lidah. Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itu pengakuan Yesus. Jadi kalau Anda, mana pengakuan Yesus? Nah, sudah saya kasih. Kalau memang Anda bilang belum ada lagi, berarti ya mau tidak mau, saya harus mengatakan bahwa nalar Anda gak nyampe untuk menelaah Yohanes 10 ayat 16 tadi. Nah, lalu kita lihat Yohanes 2, yang terakhir, waktu 41 detik, Yohanes 1 ayatnya yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, bukan dosa Israel aja. Lalu kalau Anda mau menanyakan tentang kevalitan Yohanes, kita lihat penggenapan nubuatan Nabi Yohanes dalam Perjanjian Lama, malah lebih bagus. Nah, oke, waktu saya 10 detik begini Pak Suma, kita bisa skor 5 menit, saya doa dulu bentar, doa siang, 5 menit aja. Cepat-cepat aja doa siang. Silakan. Ya. Gimana? Di break dulu atau gimana? Guru mau menanggapi? Saya Mbak Noni yang moderatorin tadi. Enggak. Biar diselesai dulu. Kita tunggu. Menanggapi boleh nggak? Ya. 5 menit lumayan lama juga ya. Iya, silakan teman Kristen yang mau bernarasi, silakan. Sambil menunggu teman kita yang Kristen bernarasi, silakan. Ya, TikTok kan mungkin 5 menit selama kita pakai waktu 5 menitnya. Tentang Al-Quran versus Alkitab kan? Faktanya nih, Al-Quran itu untuk apa? Gunanya untuk apa? Toh dia memastikan umatnya masuk ke dalam neraka, ya kan? Bagi pengikutnya Muhammad itu masuk ke dalam neraka dalam QS 19 ayat 71. Ingat itu. Bagaimana dengan Matius 7? Bagaimana dengan Matius 7? Itu kalau memastikan umatnya. Bagaimana Matius 7? Bagaimana Matius 7 21 22? Jumpa jangan panik, ini belum 1 menit. Ya, Matius 7 aja dulu baca. Belum selesai. Siapa yang dianyahkan Yesus di sana, yang diusir siapa? Waduh, ketakutan. Makanya Tuhan memastikan umatnya ke dalam neraka. QS 19 ayat 7. Ayat 72-nya. Baca 72-nya. Baca 72-nya. 72-nya. Coba Anda baca 72-nya.
72-nya coba. Langsung. Di mana dalilnya? Ayat 55. QS 3 ayat 55. Pengikut Isa Al-Masih langsung ke surga. Jadi bagus. Untuk apa Quran itu? Sedangkan Isa Masya Allah. yang menurunkan Injil. Masya Allah, pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa langsung ke surga katanya. Alhamdulillah. Itu kenapa? Padahal Injilnya Isa memastikan ke surga. Pengikut Nabi Isa, Masya Allah. Ya, jadi kita sudah mendengarkan pengikut Nabi Isa langsung ke surga. Nah, ternyata pengikut Yesus malah diusir. Matius 27, Matius 7, Matius 7, 21, 22, 23. Penyembah Yesus diusir ke neraka. Pengikut Nabi Isa alaihissalam, pengikut Nabi Isa alaihissalam langsung ke surga. Nah, sedangkan kami umat Islam ini adalah pengikut Nabi Isa. Berarti umat Islam ke surga. Tapi kok Injilnya di mana? Bagaimana itu? Itu gimana logikanya di mana? Akal sehatnya di mana? Akal sehatnya di mana suruh mengimani? Ya ini tikupan aja selama nunggu mozat ya. Injil yang dihilangkan. Pengikut Nabi Isa masuk ke surga katanya. Pengikut Nabi Isa masuk ke surga katanya. Sementara kami adalah pengikut Nabi Isa. Itu apa? Ayo. Sedangkan pengikut Yesus di dalam Matius 7, pengikut Yesus di dalam Matius 7 diusir ke neraka. Lucu. Kalau lebih banyak nanti neraka berarti itu neraka itu. Tidak kamu percaya, apalagi Alkitab Quranmu saja tidak kamu percaya. Percayalah kata Quranmu. Kalau pengikut Isa yang mempercayai Injil yang dihilangkan Allah itu malah langsung ke surga. Kok langsung ke surga dihilangkan Allah? Dihilangkan Allah. Bu, baca juga Bu kata Yesus Bu. Masuk akalnya di mana? Ini kata Yesus nih. Ini kata Yesus. Bu, coba baca juga kata Yesus. Halo. Menurunkan derajat menjadi masuk neraka. Dengerin. Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ini maksudnya gimana ini? Nah, setiap orang akan digarami dengan api, Bu. Nanti Bu Hakim ketika aja nanti neraka berapa kali diucapkan. Lulus SD dulu. Kalau lebih banyak nanti neraka berarti kali ini kerjanya cuma menerakakan orang. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah, loh, beda di sini malah nggak diselamatin di sini. Ya, belajar tentang majas, gaya bahasa. Yes, mantap. Majas gaya bahasa ya tadi. Kalau yang masuk neraka itu, ada di Surah Maryam ayat 21 ya. Islam itu wajib masuk neraka. Ya, ini kata Yesus setiap orang akan. Jadi kalau Islam itu bro wajib masuk neraka di Surah Maryam ayat 71. Iya, ini kalau kemudian begini loh, tadi kita dengar ya bicara kami itu juga. Kalau di kamu ini dikatakan bahwa di Surah Ibrahim ayat 4 loh. Itu Al-Quran buat Arab loh sebenarnya. Ini orang Kristen gimana itu gimana? Aduh, ini orang Kristen aja dua-dua. Gimana mau? Arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Baca mantra. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Kalau yang pengikut Isa itu langsung ke surga, langsung ke surga. Alhamdulillah. Kita pengikut Isa, kita masuk ke surga. Alhamdulillah. Terima kasih telah mengajarkan bahwa pengikut Isa langsung ke surga. Di dalam Matius 7, pengikut Yesus masuk ke neraka. Lucu. Allah pengikut Nabi Isa, jangan pakai musik banyak yang pengikut Nabi Isa ikut pengikut Nabi Isa di Ibrahim ayat 4. Pengikut Muhammad di prank. Pak tolong bantu kendalikan sini satu-satu. Tidak akan mengaku dan semua lutut akan bertelut. Dan itu lebih dari satu ayat loh yang menyatakan hal itu. Nah, jelas bahwa keselamatan itu berasal dari Israel meluas ke seluruh dunia. Makanya Yesus mengatakan apa? Pergi baptis.
pergi menginjil beritakan baptis. Dan ada ayat-ayat lain yang mendukung pernyataan saya bahwa keselamatan itu berasal dari Israel untuk disebarkan, saya garis bawahi ya, untuk disebarkan ke seluruh dunia. Nah itu ya, silakan Bang Cuma. Oke, semua akan berlutut. Nah itu diperhatikan Islam. Jadi kalau Anda mengatakan dari Israel, ya memang Islam itu bukan ajaran yang berdiri sendiri. Islam itu adalah ajaran yang didatangkan sebagai penutup semua ajaran para nabi. Itu yang perlu saudara pahami. Masalahnya sekarang ajaran Kristen ini dari mana? Di mana di dalam kitabnya Yahudi akan datang sebuah agama bernama Kristen? Nggak ada. Justru kalau kita melihat di dalam data kitab saudara, aku tinggalkan shalom untuk kalian semua. Shalom itu salam, salam itu adalah akar kata dari Islam gitu loh. Bacot banget ya. Kayak gitu loh. Nah sekarang permasalahannya adalah pengakuan Yesusnya sendiri. Aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Mana pengakuannya? Peniup-niup Farjaha yang niupin Roh Kudus. Roh Kudus itu ditiupin Allah, mau tahu nggak? Diam dulu, ini lagi pakai timer. Itu Allahmu tuh. Hei. Jangan bawa framing. Bu. Yang niupin Roh Kudus. Host, kayaknya ini orang nggak bisa tertib ini, host. Kemasukan Roh Kudus dia. Ya, jadi saya lanjut ya. Tolong Dewa Moloknya Bu Hakim diademkan dulu. Jadi ketika kemudian Yesus datang, dia mengatakan ditiupin Allahmu ke dalam Farjaha. Allahmu bibirnya sebesar apa niupin Farjahanya. Suka menghujat lah. Oi. Kita lagi diskusi baik-baik gini, nggak boleh gitu ya. Ya Tuhan, Anda kan keluar dari Farjaha. Hati-hati Anda berbicara. Allah lu niupin Farjaha. Waduh. Yesus itu 100% manusia. Ya wajar keluar. Ya manusia yang Anda sembah berarti. Ada penyembah manusia berarti. Ada penyembah manusia. Ada di Alkitab keluar dari Farjaha ada. Kalau di Al-Quranmu ada itu niup Farjaha ada. Di Quranmu tuh ada. Allahmu niup keluar rohnya masuk ke Farjaha. Itu Quranmu tuh. Nah, terus Yesus keluar lewat mana? Dubur atau Farja? Yang pasti nggak ada di Alkitab keluar dari Farja. Kalau niup saya tanya, Yesus keluar dari dubur atau keluar dari Farja? Allahmu peniup Farja. Stop sembah peniup Farja. Saya tanya, Yesus Tuhan Anda itu keluar dari dubur atau keluar dari Farja? Anak Dewa lah punya anak. Dewa lah punya anak. Dewi Lat, Dewi Mana, Dewi Luza. Itu Allahmu. Di mana otakmu cuma? Cara berarti saya tanya, dia kan bawa Farja. Dia menghujat Allah. Nah, saya tanya, apakah Tuhan Anda Yesus keluar dari dubur atau keluar dari Farjaha? Supaya wanita ini sadar gitu. Nah, sekarang Yesus keluar dari mana? Keluar dari mana Yesus? Kau yang jawab. Dari mana? Ya, maka tanyalah teman kamu ini yang lagi ke masukan promolog. Dan Allah itu sama kayak Muhammad karena menaati Muhammad, meniru Muhammad sama dengan menaati Allah, meniru Allah. Jadi apakah Allah itu sama kayak Muhammad? Gak ada bedanya. Kalau Muhammad suka anak kecil, Allahmu juga suka anak kecil. Bahkan bayi pun boleh diceraikan. Baru lahir, baru brojol dicerain boleh, dikawinin dulu dong. Baru dicerain. Itu Allahmu itu suka bayi yang baru suka sadar, udah siang, udah jam 11. Itu Allahmu tuh. Sadar, cuci muka, sadar Bu. Yuk kita lagi diskusi baik-baik. Udah, diam ya. Kita bayangkan kalau kalian yang mayoritas 100 aja wanita kayak begini di Indonesia, kalian mayoritas, habis kami ini dimakan. Minoritas aja kayak begini kalian. Dengan baik. Minoritas aja belakunya minta ampun kayak gini. Perempuan lagi. Meniru Allah. Perempuan gimana cara menaati Allah? Gimana cara menaati Allah dengan meniru Muhammad? Meniru Muhammad. Turunin aja lah. Ini bukan cermin yang baik atau memang begini cerminannya? Di mata Allah itu yang masa mau dibiarin dari tadi menghujat terus kayak gini nih? Yang birahi, pipi basah dengan anak kecil, langsung turun ayat kawinilah. Dengar saya enggak? Buat Kedin. Dengar saya, udah ya Bu ya. Di mute dulu ya. Di bawah masih menghujat, gua hujat balik lo ya. Ya di bawah lah. Ajaran kasih katanya. Di sini. Ajaran kasih palsu dong. Lanjut. Itu ajaran fakta. Fakta itu. Ini waktu Bang Zuma belum habis. Ini dari tadi dipotong terus ini, masih ada 1 menit lebih. Gimana sih? Enggak bisa biar. Makanya jangan percaya dongeng. Udah Bun ini Bu. Oke. Lanjut cuma. Oke. Saya hanya minta ya kepada teman-teman Kristen, utamanya Saudara Mossad, pengakuan Yesusnya yang Anda baca tadi itu kan pengakuan Yohanes. Inilah anak domba, hapus dia. Kata siapa? Kata Yohanes. Saya minta pengakuan Yesus. Aku diutus pada seluruh umat manusia. Mana tuh pengakuannya? Kan Yesus ini yang harus menjadi sumber, bukan di luar Yesus.
Yesus yang harus menjadi sumber. Sebagai sumber dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Siapa yang berani mematahkan argumentasi Yesus ini? Siapa? Ada. Yang tinggi mana Yohanes daripada Yesus? Tinggi mana Yesus daripada Paulus? Yang kerasukan itu Muhammad, panutan lo, bukan gue. Yang kerasukan itu Muhammad, bukan gue. Ngertinya lo? Ntar gue buka ayatnya. Udah nanti Bu, nanti santar dulu, Bu, santar ya. Markus 5, orang yang menyembah Yesus itu orang kerasukan setan. Markus 5 Anda baca. Udah, jadi jangan mengganggu. Lanjutkan itu dulu. Jangan mengganggu dulu. Muhammad kerasukan setan, kena jampe-jampe, terus dekat dengan jin. Begitu kerasukan, main sama jin, dikirain main sama istrinya, padahal main sama jin. Langsung keluar fatwa, boleh kawin sama jin. Ada fatwanya kawin dengan jin, boleh karena diteladani oleh Muhammad. Muhammad waktu kerasukan main sama jin. Saya mau turunkan ya Bu ya, mohon maaf ya, saya turunkan ya. Oke, maafkan ya. Oke, dilanjut. Iya, jadi kita minta data primernya. Taurat kan jelas untuk Bani Israel. Maka ketika Yesus mati untuk membatalkan atau menggenapi Taurat, ya menggenapannya untuk Bani Israel dong. Karena itu memang hanya untuk Israel. Nah, untuk itulah kemudian kita minta, mana datanya Yesus mengaku diutus kepada domba yang hilang? Yesus mengaku diutus kepada orang Indonesia. Atau untuk Romawi dan Yunani aja dulu, jangan Indonesia. Silakan. Oke, saya jawab ya. Jadi ini sekarang lari ke Yesus. Padahal temanya kan jelas perjanjian lama untuk seluruh bangsa. Nah, jadi narasi ke Yesus tidak salah juga. Itu begini Pak Zuma mengatakan mana lebih tinggi narasi Yesus apa narasi Yohanes. Padahal tadi sudah saya kutip Lukas 24 ayat 84. Yesus berkata bahwa semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, dalam kitab para nabi, dan kitab Mazmur harus digenapi. Jadi semua yang tertulis pada Yesus itu harus digenapi. Jadi mana yang lebih besar perkataan Yesus? Ya semua itu adalah firman Tuhan. Dan Yesus adalah firman Tuhan itu sendiri, Logos, sang firman. Jadi perkataan dari kitab 1 Kejadian sampai kitab Wahyu ayat 24 itu semuanya itu setara. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Dan sudah saya jelaskan dari tadi, saya sudah berikan dari Kejadian 21 bahwa melalui keturunan Abraham seluruh bangsa akan digenapi. Berkat-berkat akan melebar ke seluruh bangsa. Yesaya 45 ayat 23 sudah saya kasih, itu ada 2 dari ribuan ayat Bang Suma. Nah, dari 2 ayat ini yang sudah sangat jelas saja Bang Suma berpolemik sangat hebat. Padahal Yohanes 10 ayat 15 tadi Yesus katakan dengan jelas bahwa ada domba dari kawanan lain. Entah Bang Suma mau katakan kawanan yang artinya bukan dari Israel doang. Buktinya wanita Samaria kan Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Walaupun berkata Yesus bahwa aku diutus kepada domba Israel, itu untuk menguji imannya wanita Samaria itu. Tetapi apa? Yesus mengatakan apa? Imanmu menyelamatkanmu. Ketika anak sembuh. Jadi memang kuasa Yesus bukan hanya kepada Yahudi, Samaria dan seluruh dunia ini bisa merasakan kuasa Yesus itu. Dan Yesus katakan dengan sangat jelas, semua yang tertulis tentang aku harus digenapi. Nah, makanya Yohanes 1 ayat 29 kan jelas, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dosa dunia, bukan hanya dosa bangsa Israel. Jadi jelas bahwa perjanjian lama itu, yang tadi tema itu, memang betul adalah penggenapan dari Yesus yang disebarkan bukan hanya untuk bangsa Israel ya, untuk seluruh dunia. Nah itu Pak. Oke, waktu habis. Oke. Ya, lanjutnya Gurunda. Jadi kalau saudara mengambil data dari Lukas 24, 44 sampai 46, ya tergenapi, aku harus menggenapi semua apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Nggak usah ke Zabur, nggak usah ke kitab yang lainnya, kitab para nabi. Ke Taurat aja, bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Itu tertulis di Taurat mana? Di Taurat mana tertulisnya? Anda tidak akan mampu menunjukkan itu. Artinya kalau tidak ada di dalam Tauratnya Nabi Musa tentang Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga, berarti penulis Lukas itu bohong. Ataukah Yesus yang bohong? Karena tidak ada tertulis di Taurat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi Anda masih mengandalkan data itu. Sementara data itu nggak ada. Nggak ada di dalam Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga, nggak ada. Coba Anda carikan saya kalau ada. Nggak ada, berarti Lukas 24 itu nggak boleh Anda pakai. Anda mempermalukan agama Anda. Karena di situ dikatakan ada tertulis tentang aku di dalam Taurat. Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi tidak ada di Taurat. Berarti bohong kan? Nggak usah Anda ambil itu, nggak usah. Memalukan aja nanti. Terus kemudian saya minta pengakuan Yesus. Kan Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, terus di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah memiliki hakim, yaitu segala firman yang telah aku sampaikan kepada mereka, perkataan itulah, firman itulah yang telah menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, pertanyaan saya, mana materi penghakiman bahwa Yesus itu diutus kepada seluruh umat manusia? Mana? Mana firman yang dikatakan bahwa aku diutus kepada seluruh umat manusia? Mana? Ada enggak? Kan tidak ada. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada domba-domba yang datang kepadamu, nyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Kecuali Anda ingin menunjukkan, oh ini loh ada pengakuan Yesus diutus kepada seluruh umat manusia. Jangan seluruh umat manusia. Roma dan Yunani dulu, silakan.
Oke. Suara saya kedengaran ya, teman-teman? Kedengaran. Oke, dilanjut timernya. Jadi saya ini semua lari jauh-jauh sekali nih semua. Sudah lari ke nubuatan lagi hari ketiga. Jadi semua, ingat ya, semua berarti bukan hanya di Taurat. Jadi kalau di Taurat tidak ada menulis kebangkitan pada hari ketiga, kitab lain dalam perjanjian lama ada, karena nubuatan itu bukan hanya di Taurat saja. Jadi kebangkitan harus ada di Taurat. Nah jelas pada kebangkitan hari ketiga kan dikatakan Yesus bahwa adalah tanda Yunus. Itu bisa kita baca dalam Yunus pasal 2, dan juga Tuhan akan mati bagi pada hari ketiga, pada hari ketiga kan juga ada dalam kitab Ester pasal 4 ayat 16. Nah jadi narasi ada juga Hosea 6 ayat 2. Jadi narasi kebangkitan di dalam bagi pada hari ketiga, mengalami kematian dan sebagainya itu, penggenapan nubuatan itu bukan hanya tertulis di Taurat, tetapi di kitab lain, kitab para nabi. Karena Anda tidak bisa memaksakan seluruh nubuatan harus di Taurat, tidak. Taurat memuat sebagian nubuatan, kitab Yesaya sebagian nubuatan, kitab para nabi yang lain sebagian nubuatan, kitab Mazmur sebagian nubuatan, disatukan dan digenapi semua dari Kejadian sampai Wahyu oleh Yesus Kristus itu. Jadi yang digenapi bukan hanya di Taurat doang. Nah, kita kembali kepada Injil. Kan sudah narasi sudah sangat jelas, Pak. Mau dibantah apa lagi? Segala lidah, semua bangsa bertekuk lutut. Yesaya Kejadian 21. Aku akan memberkati engkau dan keturunanmu akan memberkati bangsa-bangsa lain. Berbicara terhadap bangsa-bangsa lain berarti pemberkatan Tuhan melalui keturunan Israel akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain juga. Tidak stuck hanya di dalam Israel doang, Pak. Nah, itu kan sudah sangat jelas kok, masih muter-muter. Lalu begini, Anda buktikan kepada saya, dan tadi saya rasa Anda bukan saya mau menjawab sains, bukan membahas sains. Artinya begini, Pak. Anda kan kalau misalnya Anda mengatakan, oh di Al-Quran tertulis bahwa Al-Quran untuk itu kan klaim iman sepihak menurut saya yang tidak mengikuti Al-Quran. Nah, Anda buktikan. Buktikan dengan apa? Dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran itu. Waktu habis. Ya, silakan. Oke, Anda tidak memberikan sedikit pun data. Saya minta pengakuan. Anda malah ngais-ngais kitabnya orang Yahudi. Yang kita minta di sini kan Anda sudah sepakat Taurat itu untuk Bani Israel. Oke, Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Data saya sudah serahkan kepada Anda tadi. Sudah kubacakan berulang. Kenapa Anda tidak bisa menunjukkan pengakuan Yesus diutus kepada seluruh umat manusia? Jangan kepada seluruh umat manusia, terlalu berat. Kepada orang Roma, aku diutus kepada Roma. Aku diutus kepada Yunani. Itu aja dulu. Indonesia ini kan ada dari Belanda kan, Kristen yang ada di sini. Nah sekarang yang dari Roma, aku diutus kepada serigala Roma. Ada nggak? Kalau tidak ada, udah selesai. Anda lah penyamar-penyamar itu. Menyamar sebagai pengikut Yesus, padahal bukan. Kan gitu. Tunjukkan datanya, pengakuan Yesusnya. Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah firman yang diperintahkan untuk aku katakan dan kusampaikan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan firmanku. Sebab firman yang aku sampaikan bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ini yang harus menjadi corong. Dia yang harus menjadi sumber primer daripada tentang pengutusan dirinya. Ternyata yang ditemukan adalah aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Mana pengakuannya? Dia diutus kepada orang Roma. Orang Roma aja dulu, karena Roma itu kan asalnya Kristen ini. Aku diutus kepada Roma. Sedangkan Petrus aja itu diutus hanya kepada Bani Israel. Di dalam Galatia 2 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Di data 14-nya orang-orang yang tidak bersunat hidup secara kafir. Mana dalilnya? Tunjukkan. Ayat 16. Enggak ada. Yohanes 3 nomor 3 16 itu tidak menjelaskan gitu. Jangan panik. Yohanes 3 ayat 16. Enggak ada. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepada enggak seperti tidak seperti itu dalilnya, tidak seperti itu dalilnya. Beroleh hidup yang tidak seperti itu. Udah sekarang kita ambil dua arah. Sebenarnya udah Bang kenapa udah selesai? Iya, aku mau nampolin Kifli dulu. Diskusi dua arah. Iya. Diskusi dua arah dan silakan tunjukkan Yesus mengaku diutus kepada seluruh umat manusia. Silakan. Yohanes 3 nomor 16 di situ tidak ada setiap orang, tapi kata pas dalam bahasa Yunani itu semua, artinya semua orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel yang mendengarkan pengajaran Yesus. Tidak ada orang di situ. Semua tengah-tengah Bani Israel. Tidak ada orang di situ dalam bahasa aslinya, nggak ada. Ini terjemahan aja yang mengatakan orang. Tidak ada. Tunjukkan kata orang yang ada di original teksnya. Saya tutup supaya setiap yang percaya, setiap yang percaya kepadanya, tidak setiap yang percaya, bukan setiap manusia. Setiap yang percaya, bukan setiap manusia. Mau dipuni-puni sini, Bang Suma ini kau hadapi, Bang Suma, paham Bible. Tidak ada kata manusia di situ, nggak ada
kepada orang. Ke Zoom ini juga ada pin. Coba tunjukkan di mana pengakuan Yesus aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Orang yang mati 3 hari itu semua orang, bukan orang. Kalau dasar sih. Dasar apa? Satu dibuat tema kembali 2 orang. Saya tunjukkan datanya nanti. Biar timernya Noni 22 udah. Silakan buat tema. Oke, ini ya. Kata pas, ya pas ini artinya everyone. Ya setiap orang. Aku cuma 1 Pak Toro bisa lihat ini. Ayo. Apanya? Atau kita teman-teman atau masuk di akun yang 1 ya Buyu karena bisa tukar di apanya nanti. Bisa kita jangan Pak Toro nanti Kipli kabur Pak Toro. Jangan nanti Kipli kabur. Jangan Pak Toro enggak apa-apa, biarin aja Pak Toro, biarin. Ya. Aku ini ya jawab yang tadi ya. Ada timernya? Ya itu Noni. Tapi aku HP-nya cuma 1, gimana ya? Bisa pakai ini. Gimana Guru? Nggak mau dilayani nih? Enggak. Udah mau pakai. Saya enggak ada ilmu dia. Iya, makanya. Mau pamit. Enggak, bukan mau pamit. Kita diskusi ringan aja. Diskusi ringan. Mana pengakuan Yesus diutus kepada seluruh manusia? Jangan kepada seluruh umat manusia deh. Dijawab Jangan kepada seluruh umat manusia. Kepada orang Roma mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus mengaku untuk seluruh umat manusia? Terlalu berat. Diutus kepada Romawi mana? Di data nomor 16 itu tidak ada semua orang, nggak ada semua manusia. Jangan bohong kamu. Nggak ada. Tidak ada. Masuk ke dalam bahasa Yunaninya, di situ hanya dikatakan pas itu semua yang percaya, bukan semua orang. Tidak ada semua orang. Nggak ada semua orang. Lu mau nanya apapun, kita bisa jawab, jangan kejang-kejang. Gitu loh. Lu oke, nggak pakai semua orang. Ya, tapi siapa yang percaya? Berarti bukan semua orang. Cuma yang percaya aja. Berarti yang percaya aja. Dan yang percaya dan dakwah Yesus itu kepada Bani Israel, bukan kepada semua orang. Bani Arab yang udah buat temanya. Mau buat itu tema untuk Bani Israel saja. Oke ya. Ternyata tunggu Pak Trosoki. Ternyata siapa namanya ini? Ferguson dan juga Rati tidak bisa. Muhammad itu berceceran spermanya di mana-mana. Tidak ada bantuan yang bisa memberikan data, ya. Tidak ada bantuan yang bisa memberikan data bahwa Yesus untuk seluruh umat manusia. Jangan seluruh umat manusia, untuk Romawi ada nggak? Udah nanti saya jawab. Udah kejawab Yohanes 3. Ada nggak? Tunggu Ferguson, kau diam. Silakan Kiamat, silakan. Mana pengakuan Yesus untuk seluruh umat manusia? Silakan. Itu udah kejawab. Ayat 16 dan 17. Di mana tuh? Di mana? Yohanes 3 ayat 16 17. Loh, itu untuk orang yang percaya, bukan kepada seluruh umat manusia. Orang yang percaya. Saya sangat dengan Islam seperti apa. Aduh. Saya minta semua manusia, bukan setiap orang percaya, tapi semua manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya orang yang percaya? Apa semua manusia mana? Aku diutus. Ayat 16. Mana dalilnya aku diutus untuk seluruh umat manusia? Ayat 16. Tidak ada seluruh manusia di situ. Dan 10 berapa? Dari kandang ini harus bukan kandang di situ, itu bukan kandang. Itu halaman. Kamu jangan nipu-nipu. Itu di situ bukan kandang yang disebutkan. Anda jangan nipu-nipu. Yesus tidak mengatakan kandang di sana. Tidak ada kata kandang di situ. Di situ nggak ada kata kandang. Biar gak ribut. Ini dulu semuanya. Tidak ada kata kandang di situ. Biar diskusi. Ormu yang tebal itu diamkan dulu Kipli. Mosat. Ya ini nasibnya gimana nih diskusi sama Bang Oja tadi? Belum selesai. Mana dalilnya? Ada bantuan dari 2 orang tapi nggak mampu. Biar mereka diskusi dua arah dan mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus diutus kepada Bani Adam? Mana? Itu temanya ya. Mana dalil Islam atau Kristen agama untuk seluruh umat? Oke. Nah, gitu dong. Yuk, mau 2 timer. Saya lawan 2 orang ya. Dinda Alif kamu maaf dirimu timer. Saya lawan Kiamat dengan Ferguson. Enggak usah satu aja. Enggak, satu aja, saya sendiri aja. Apa sih 2 orang ini? Kiamat aja. Biar kugulung kalian bersama. Ayo. Tapi saya sedikit gulung saya. Sedikit sama saya cuma bilang
kalau nanti dia narasinya mari. Nanti rungkap nih, Jangan banyak atur, lu timer, lu bukan moderator, diam. Mari saya gulung dua-duanya bersamaan. Silakan. Di mana? Hostnya 2 menit, Dek. 2 menit, Dek. 2 menit. Dua orang. Enggak. Si timernya saya timernya 2-2. Ya, 2 menit ya, 2 menit. 1 lawan 2 orang. Bentar dulu saya atur. Kalian pegangan yang kencang. Lu Alif sama dengan siapa? Sama Udah kau Ferguson, kau nggak usah lari kau. Kau berdua. Mumpung kau ada di sini, sekalian kugulung dua-duanya. Gua bukan Muhammad yang suka kabur. Larinya ke Nabi Muhammad, dasar pengumpet. Dah. Muhammad emang kabur kok. Silakan Anda tunjukkan. Silakan Anda tunjukkan. Silakan Anda mulai tunjukkan bahwa Yesus mengajarkan agama menyembah dirinya, yaitu Kristen. Silakan. Oke. Kalau Anda menghujat saya tinggal ya. Ya, silakan. Waduh, Anda udah kena mental duluan, Bro. Loh, enggak dong. Ya, kan Anda kalau menghujat saya tinggal. Ngapain? Wah, gila kok dilayani. Kasihan ada yang panik. Buktikan Yesus untuk seluruh umat manusia. Buktikan. Kami juga akan membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Silakan. Di sini enggak bisa mana Bang Kiamat? Atau pakai akun yang satu, akun Buyu, biar kita kirim bisa kita apa layarnya. Si Kiamat kemana itu? Pak Toro itu Bang Kiamat minta dinaikin. Iya. Iya, Ferguson takut kalau sendiri dia, nggak berani dia. Apa sih? Bang Musa bisa berdua. Bang Musa. Dinda Alif yang timer. Ayo, timer. Gimana timer aman. Silakan Burunda mau melawan. Begini timernya itu Pak Toro, terus ini dua orang, biar adil gitu. Boleh. Ayo Dinda Alif, 3 menit aja kita ya. Siap. 1 menit, 1 menit 1 orang ya. Aman nanti. Ingat kalau kalian menghujat kami tinggal, oke? Ya. Alasan mau kabur. Loh iya. Makanya kita sekali dulu di awal. Takut siapa yang melayani orang gila penghujat kalian? Kalian ini penyembah manusia. Tertelanjangi, Islam itu Ini udah mulai belum diskusi aja udah mulai menghujat. Gimana ini? Kami tidak akan melayani penyembah manusia kalau menghujat. Iblis penggunaan tuh, dia menghujat tuh. Emang Yesus bukan manusia, Ferguson? Yesus bukan manusia. Kamu pikir Yesus itu kucing? Udah. Nanti itu. Masa saya bilang menyembah manusia dibilang penghujat? Iblis emang penghujat itu. Padahal dia nyembah Muhammad manusia. Yesus itu bukan manusia. Udah mulai diskusinya di 2 Yohanes 1:7. Barang siapa yang tidak percaya Yesus itu manusia, dia adalah antikristus. Kan lu, Allah dan para malaikat aja menyembah Muhammad. Salat ke Muhammad, kasihan enggak lu? Udah, yuk. Mental kok Kipli. Iya, mental kami ini sehat. Mental kami ini sehat, nggak mau menghujat. Makanya nanti kalau menghujat mendingan kami tinggalkan. Alasan, takut aja dibongkar ada malu. Loh iya memang 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapa tidak percaya Yesus manusia, dia adalah antikristus. Islam dibongkar. Oke. Takut berkurang umatnya, makanya kalian bayar orang. Kalian nyembah manusia. Oke. Mualaf gadungan. Karena Yesus harus dipercayai sebagai manusia. Bayar orang buat pura-pura mualaf, giliran udah. Oke, kami yang bernarasi duluan ya. Udah nggak ada lagi mualaf online. Kasihan. Apa jadi ini tema masuk? Kristen atau Islam agama untuk seluruh alam. Oke, aku boleh diperbentar Pak Toro? Nggak bisa, di sini nggak bisa, hanya di akun yang satu. Oke, kita mulai. Saya bernarasi duluan ya, Pak Toro ya. Saya langsung menjawab aja. Oke, silakan. Ya, jadi shalom teman-teman semua. Ya, jadi yang pertama begini ya, kita bisa lihat di dalam Yohanes 12 ayat 47. Di situ berbunyi seperti ini. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, jelas ya. Jadi Yesus itu menyelamatkan dunia ini. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ini, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kemudian kita kembalikan kepada Allah, Anda bisa cek ya di dalam Musnad Imam Ahmad 5836. Di situ dikatakan Muhammad itu Muhammad itu membawa daging berhala kepada seorang yang bernamanya Zaid bin Amr bin Nufail. Pertanyaan saya simpel, bagaimana mungkin Muhammad itu dikatakan sebagai nabi penyempurna kalau ternyata dia itu membawa daging berhala yang kemudian Zaid bin Umar itu menolak daging berhalanya Muhammad itu. Jadi jelas nabimu itu penyembah berhala. Makanya kalau kita cek sunat perempuan yang saat ini dikatakan sebagai sunat malpraktek, artinya ajarannya Muhammad ini yang berasal dari katanya dari Allah, ternyata Allahmu itu malpraktek.
Bagaimana mungkin Tuhan yang malpraktik adalah Tuhan? Nah, sedangkan Allah Israel sendiri di dalam Kejadian 17 itu menyunatkan keturunan dari Abraham perjanjian kekal itu adalah keturunannya yang laki-laki. Yosua 5 ayat 3 sampai 5 juga keturunan yang laki-laki. Makanya jelas ajaran yang benar itu adalah ajaran yang benar untuk seluruh umat, bukan ajaran yang malpraktek malah menyesatkan banyak umat. Gitu ya. Silakan Bro Malik. Baik. Anisa ayat 142, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Kalau memang Allah ini punya agama yang diperuntukkan untuk segala umat, harusnya jangan orang munafik aja yang nipu. Tapi semua orang ikut menipu Allah. Nah, itu satu. Kedua, tidak ada bukti bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kalau memang Islam agama rahmatan lil alamin atau agama untuk segala makhluk, harusnya Zulkifli jangan dakwah ke room-room TikTok, tapi dakwah ke kecoa, tikus, kelinci. Nah, harusnya gitu. Karena mereka juga harusnya beragama Islam. Tapi kan enggak. Yang beragama Islam itu cuma manusia dan setan jin. Artinya di sini sudah terbantahkan bahwa Islam itu bukan agama rahmatan lil alamin. Ditambah lagi dalam Al-Qur'an surah 27 ayat 91, harus engkau menyembah Tuhan negeri ini Mekah. Allah Tuhan Mekah, Tuhan kaflingan. Ini kalau Tuhan Arab, ini Tuhan Mekah. Sektor kekuasaan Allah jadi Tuhan dipertuhankan itu cuma di Mekah. Jadi tolonglah jangan dipaksa Allah itu jadi Tuhan Maha Kuasa. Sedangkan Allah sendiri dalam Al-Imran ayat 45 berkata Isa wajihan fi dunia wal akhirat, Allah kagak. Udah 3 menit kan? Oke, ya, jadi tidak ada di antara dua penghujat ini yang mampu menunjukkan Yesus diutus kepada seluruh umat manusia. Yohanes 12:41 yang saudara baca, Yohanes 47 yang saudara ambil itu Yesus berbincang-bincang dengan orang Farisi, bukan dengan orang Yahudi, orang non-Yahudi. Oke? Yesus tidak pernah menyatakan ini kepada orang Roma, pada orang Yunani. Nangis kan? Nah, jadi apapun pengakuan Yesus selalu mengajar kepada muridnya, Bani Israel. Jadi yang dikatakan Yesus itu kepada Bani Israel, aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini pernyataan Yesus kepada siapa? Bani Israel. Bukan hanya karena ada kata dunia di situ. Oh, itu ternyata untuk dunia, bukan begitu. Ini untuk pernyataan Yesus kepada Bani Israel. Makanya kita butuhkan pengakuan Yesus untuk seluruh umat manusia itu tertulis di mana. Jangan kepada seluruh umat manusia, terlalu berat. Aku diutus kepada orang Roma juga, di mana tertulis itu. Itu aja poinnya. Ada enggak? Ini timernya kenapa aneh-aneh? Kok jadi 4 menit? Ya, ini timer aja secara licik. Oke. Kemudian, sudah. Al-Quran menjelaskan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah kami mengutus engkau Rasulullah Muhammad SAW kecuali untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Mana dalilnya untuk seluruh manusia di Yesus? Jangan manusia dia terlalu berat untuk Roma. Karena di situ Yahudi dan Romawi pada saat itu mereka berkumpul dalam satu wilayah di Yerusalem. Mana aku diutus kepada seluruh domba kepada Roma. Kepada Roma dulu. Jangan ke Indonesia. Silakan Dinda Alif. Baik, terima kasih Gurunda. Pertama tadi jelas mengenai wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, untuk seluruh manusia. Lalu di ayat lain dipertegas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Makanya tadi sudah disinggung, disebutkan bukti Al-Qur'an itu jadi rahmat untuk seluruh alam. Bahkan dari kawan-kawan sebelah istilah-istilah yang di Al-Qur'an pun ternyata dicomot di situ. Ya, itu jelas tadi sudah disampaikan ya. Bagaimana tentang istilah-istilah dari Al-Qur'an, kata murtad, kata kafir dan lain sebagainya itu dicomot. Nah, itu membuktikan bahwa menjadi rahmat gitu. Jadi standar digunakan di kitabnya kawan-kawan Kristen. Ini salah satu aja yang kalian bantah, sedang kalian bantah tentang Al-Quran, tapi Anda sendiri mencomot di sana. Nah, itu jelas. Lalu ketika sebenarnya saya sedikit ya menyinggung masalah kiamat tadi membawa hadis. Lah itu Rasulullah itu tidak mau memakan daging persembahan berhala gitu loh. Rasulullah itu nggak mau. Nah, jadi tolonglah pelajari ya sebelum kamu itu mau membawa hadis. Oke, baik. Ya. Oke, ini sayang sekali nggak bisa bentar ya. Aku tunjukin. Ya, sekarang aku bentar. Nah, oke, boleh di ini kan. Nah, jadi di dalam Musnad Imam Ahmad ya, 5836. Ya, di sini hadisnya sahih. Di sini dikatakan apa? Muhammad itu membawa daging itu, ya. Jadi suatu saat beliau pernah bertemu dengan Zaid ya bin Ammar. Dan kemudian di sini dikatakan saat itu wahyu belum turun kepada Muhammad, lalu beliau menyuguhkan. Jadi Muhammad menyuguhkan hidangan itu kepada Zaid ini. Nah, sehingga di sini Zaid itu menolak daging itu. Nah, jadi jelas Anda itu kalau misalkan nggak tahu belajar dulu ya, supaya Anda menjawab itu minimal benar. Karena di situ Muhammad itu yang bawa daging berhala. Kemudian Zaid mengatakan apa? Oh, aku nggak mau daging yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, lalu tadi Kifli tidak menjawab juga ya, bahwasanya sunat perempuan di Islam itu malpraktek. Karena teman-teman bisa cek semua di WHO, bahwasanya belajar ajaran dari Allah ini, yang Muhammad ini tidak bersunat, itu ternyata ajaran malpraktek. Bagaimana mungkin Tuhan yang benar itu Tuhan yang ngajarin ajaran malpraktek?
Itu nggak nyambung sama ajaran sebelumnya. Makanya ketika dikatakan, oh Yesus tadi Anda katakan itu cuma untuk Bani Israel, itu jelas kok. Dia itu menghakimi untuk seluruh dunia, untuk dunia. Nah, jadi Anda nggak bisa bantah itu. Lalu Muhammad sendiri itu mengaku diri itu sebagai Tuhan, sebagai Allah. Ya, Anda bisa cek misalkan di dalam Bukhari 2931. Di situ Muhammad mengatakan sebagai penguasa, dia pemilik bumi, ya. Dan juga kalau Anda lihat di dalam surah 16 ayat 51, di situ Allah mengatakan dia bukan Tuhan. Ya, sembahlah dia, di situ dikatakan. Ya, lanjut Bro Malik. Iya, kalian tuh jangan panik ketika ditunjukkan dan ditelanjangi bahwa Allah itu Tuhan sektor Mekah. Allah itu cuma Tuhan kaplingan. Nggak ada kuasanya di seluruh Arab tuh nggak ada. Jadi jangan dipaksakan. Allah bukan Tuhan Indonesia, bukan Tuhan Cina, cuma Tuhan Mekah. Nah itu. Islam cuma agama buat bahasa Arab, buat agama Arab. Bahkan yang saksi menerima Muhammad menerima wahyu juga nggak ada. Nah itu loh. Nah sedangkan Tuhan Yesus jelas. Di dalam Yohanes 17, aku berdoa untuk seluruh dunia ini. Artinya kasih sayang Tuhan Yesus dan firman yang Tuhan Yesus sampaikan itu untuk seluruh alam. Karena Kristen agama rahmatan lil alamin, bukan Islam yang Tuhannya itu cuma kuasai di Mekah. Sedangkan di Mekah sendiri Ka'bah gak diakuin sama orang Yahudi. Yang ada Ka'bah itu kayak kandang babi. Itu loh. Makanya kalian ini percuma jualan Islam di Indonesia. Jualan Islam pakai jalur penjajahan, bakar-bakar kitab Hindu. Agama kalian itu agama penjajah. Tuh, asal tahu kalian. Udah agama gak rahmatan lil alamin, udah juga Tuhannya cuma berkuasa di Mekah, udah juga agama yang disebarkan dengan penjajahan, kudeta, rampok dan lain sebagainya. Itulah sepak terjangnya si Muhammad selama dia menjadi nabi yang nggak pernah ada saksinya. Gitu. Ya. Iya, jadi kita tidak menemukan data ya pengakuan Yesus diutus kepada Roma, apalagi kepada seluruh umat manusia. Sedangkan kalau terkait Allah sudah jelas, aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan alam semesta langit dan bumi, dan seterusnya. Pengakuannya jelas. Nah yang kita minta ini pengakuan Yesusnya mana? Kalau Taurat kan jelas Musa untuk Bani Israel. Yesusnya lagi mana pengakuannya? Aku diutus untuk Roma. Itu aja dulu. Jangan ke Indonesia deh, terlalu berat kalian itu. Coba tunjukkan. Malah Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Yohanes 17 nomor 9, tetapi untuk mereka. Kesian. Kita cuma minta data kok, data. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kisah para pewarta 16 nomor 6, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Sakit ini, sakit. Nah kita minta mana pengakuan Yesus untuk mematahkan argumentasinya? Aku diutus, sudahlah dia diutus, kasihan. Hanya untuk domba-domba, hanya untuk Israel. Yang hilang, yang hilang dari Bani Israel saja. Mana pengakuannya? Aku diutus untuk serigala Indonesia. Mana dalilnya? Mana? Atau serigala Roma? Mana? Tunjukkan kepada kita, nggak ada. Al-Quran menjelaskan litubayyina linnas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas, manusia. Mana pengakuannya? Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Berat pengakuannya, diutus kepada Roma, tentara Roma. Ada nggak? Nih, ini kau cium kalau ada. Lanjut, Dindalif. Oke, Masya Allah, tadi ada ayat yang sangat jelas ya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Ternyata ayat ini juga diklaim juga oleh kawan sebelah. Ini lucu ini. Kalau kami jelas ada ayatnya, bukti ayatnya terbukti, tapi kamu kok ngaku-ngaku. Ini pembuktian yang tadi itu dibuktikan lagi oleh kau. Jadi lucu. Ini jelas ya bahwa Al-Quran itu memang benar-benar syahrul Ramadan di unjila fil Quran hudalinas, petunjuk bagi manusia. Sampai dalam diskusi pun dia ngambil literasi dari Islam. Ketika Al-Quran mengatakan sebagai rahmatil alamin, malah diklaim kami ayatnya ada tertulis. Emang kamu ada? Kalau kamu ada, buktikan. Sementara Yesus dalam Yohanes 17 dia katakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Yesus sendiri berdoanya untuk murid-muridnya, bukan untuk dunia. Ini menurut ucapan Yesus. Tapi kenapa kau klaim untuk semesta alam? Nah ini lucu, makanya kembalikan kepada ucapan Yesus itu sendiri. Ya saya cek di tema yang nggak mau ngelebar menanggapi apa-apa yang nggak jelas. Iya betul, jangan melebar. Bentar dulu teman-teman, saya waktu dulu. Jangan melebar kita deh. Kita harus edukasi kepada anak bangsa betul. Gitu. Yesus itu untuk siapa gitu, supaya ketahuan. Gimik. Gimik. Allah Tuhan Mekah aja nggak bisa jadi Tuhan semesta alam. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Hanya loh. Kasihan. Ngontrak kok di Mekah. Padang gurun lagi. Loh. Kata hanya itu nggak bisa didobrak maknanya itu.
Tuhan Mekah anjir, domisili kok di Arab, Padang, kebanjiran. Kalau di dalam Al-Qur'an, alhamdulillah segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Kalian harus menyembah Tuhan negeri ini Mekah, bukan Tuhan Cina, bukan Tuhan Indonesia, bukan Tuhan betul, karena Zimbabwe, itu bukan konteksnya kepada Tuhan di negeri Mekah. Tetapi ada Bukan ayat yang Tuhan mengatakan, bukan. ayat Cuman mengatakan Allah itu Tuhan semesta alam. Tuhan Jelas itu bunyi ayatnya. Nah, sekarang di Kristen itu Tuhan semesta alam itu siapa? Allah itu Tuhan Mekah, bukan Tuhan semesta alam. Justru Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan Yesus. Itu jelas kok. Mana? Klaimmu mana? Kalau saya tadi buktikan ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wajihan fi dunia. Al-Quran lagi. Di dunia. Hudalinas. Al-Quran ini benar-benar hudalinas ternyata. Luar biasa Al-Quran ini ya. Luar biasa. Jadi memang Al-Quran itu ya makanya bayyinati wal zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Masya Allah. Masya Allah. Teman-temanku, bagaimana Kiamat udah siap? Ya. Pasti lari nih, pasti lari. Lihat, tengok aja nanti. Gak usah panik. Oke, kok panik. Pasti lari. Bahas apa? Kita temanya apa? Ini waktu saya. Oke, Pak. Lanjut. Ya, jadi gini ya, di dalam 1 Tawarin 16 ayat 26 dikatakan di luar dari Allah Israel itu iblis. Jadi, kalau kemudian ada yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan negeri Mekah ya surah 27 ayat 91 ya jelas menurut Alkitab demikian. Nah, lalu kalau kita cek lagi di dalam Matius 28 ayat 19 Tuhan Yesus berfirman, "Jadikanlah semua bangsa itu muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Dan juga Tuhan Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 2, di situ katakan, akan hadir ajaran-ajaran yang mengatakan dia membunuh itu demi Allah. Nah, ternyata kalau kita cek di dalam Bukhari 4669, di situ diajarkan kalau ada yang murtad maka bunuhlah. Nah, akan mendapatkan pahala. Nah, jadi ajaran ini jelas bertentangan dengan apa kata Tuhan Yesus. Karena ajaran Islam itu adalah ajaran Muhammad yang konsepnya Allah itu menyesatkan iblis. Bagaimana mungkin Allah yang menyesatkan iblis lalu ajarannya Muhammad ini ya seperti itu, di luar dari Allah Israel itu iblis. Nah, apakah yang begini untuk seluruh alam? Apalagi di dalam Tirmizi 1375 kita akan melihat bagaimana ajaran yang dikatakan untuk seluruh alam tetapi malah mengajarkan menggauli binatang. Sampai di dalam fatwa sendiri kita bisa cek fatwa Ahlussunnah wal Jamaah di dalam islamweb.net itu yang diverifikasi oleh para ulama di Arab Saudi ya, dan juga para semua ulama. Di nomor fatwa 325030 dikatakan menggauli binatang itu tidak membatalkan ibadah haji dan puasa. Jadi menurut saya ajaran seperti ini bukan ajaran dari Tuhan yang benar, bukan ajaran Tuhan yang untuk umat seluruh alam, karena jelas suatu kejahatan. Bagaimana mungkin ibadah itu tidak dibatalkan dan kemudian menjadi hukuman atas suatu institusi negara. Ya, lanjut Bro Malik. Iya, jadi tidak terbantahkan, malah panik ya bahwa Allah itu Tuhan Mekah, bukan Tuhan Cina, bukan Tuhan Indonesia, bukan Tuhan Zimbabwe. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang Islam menyembah Tuhan yang nggak kenal sama mereka. Sedangkan dalam Alkitab, Tuhan berfirman, langit dari segala langit tidak bisa memuat aku. Nah, ini ada Tuhan Arab, Tuhan Mekah, bukan Tuhan Arab ya, Tuhan Mekah, ngontrak punya rumah di dunia. Ini bukan Tuhan, jangan dipaksa jadi Tuhan. Tuhan itu nggak bisa dimuat ke seluruh alam. Makanya ada Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia. Terus gimana dengan Tuhan Mekah? Turun sepertiga malam ke langit bumi, cuman buat ngumpulin doa. Katanya dia Tuhan Maha Kuasa, tapi turun. Nah, terus Tuhan Mekah ini tetanggaan sama setan. Kok bisa ada Tuhan tetanggaan sama setan? Lucu amat gitu. Yang kayak gini kok disembah-sembah. Udah jelas lah, Islam itu bukan rahmatan lil alamin. Al-Quran sendiri bilang Isa wajihan fi dunia wal akhirat. Di dunia dan akhirat, bukan di Mekah doang. Tuhan kaplingan. Iya, jadi teman-teman anak bangsa ya, tengoklah dua orang ini ya. Nggak bisa memberikan data Yesus untuk orang Roma aja nggak bisa. Pada saat Yesus berdakwah di tengah-tengah Yerusalem, ya di situ pemerintahan dipimpin oleh orang Roma, Gubernur Pilatus sebagai aparatur pemerintahan pada saat itu kerajaan. Yesus berbaur dengan orang Roma, tapi tidak ada pengakuan Yesus dia diutus untuk orang Roma. Malah dia mengatakan orang di luar Yahudi itu adalah Gog. Sakit ini memang, tapi mau gimana? Supaya anak bangsa itu tidak tersesatkan, kita minta pengakuan Yesusnya bahwa Kristen ajaran Yesus dan Yesus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Kan begitu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW dalilnya kafatan linnas, litubayyina linnas, rahmatan lil alamin. Ini malah bahas Allah. Entah apa-apa dia bahas apa orang lagi haji umroh. Apa ini? Yang kita minta itu kesempatan kalian untuk membuktikan Kristen itu agama untuk manusia semua, supaya Indonesia bisa mayoritas Kristen. Tapi mana dalilnya? Jangan Anda menjual sesuatu yang tidak jelas, produk gagal yang Anda jual itu. Kita butuh
itu data. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Coba Anda bantah itu. Dalil mana yang Anda ingin gunakan untuk membantah Yesus? Hayo. Nggak ada kan? Ya sudah, garuk pantat aja. Yesus malah berkata, aku berdoa untuk Bani Israel, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk Bani Israel. Jawab itu. Oh Yesus, kau salah. Kau itu diutus kepada kami juga, tapi kamu lupa. Ada dalilnya. Ini dalilnya. Kayak gitu. Tapi mana? Ada? Gak ada. Cuman bisa menghujat kalian itu. Silakan Tindalif. Oke, baik Gurunda, terima kasih. Ketika masalah murtad, ajaran Islam, di situ konteks peperangan, mereka memerangi Allah, maka diperintahkan dibunuh. Itu hal yang logis karena membocorkan rahasia dalam peperangan di Islam. Nah, bagaimana? Apakah Anda di kitab sebelumnya ajarannya ada? Silakan baca Ulangan 17. Di ayat 5 dikatakan, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar kota pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Ini orang yang mengajak manusia kepada ilah lain. Dan apabila hal itu diberitahukan atau didengar kepada maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Disuruh diperiksa. Kalau ada orang murtad mengajak kepada kemurtakan, maka dia harus dibunuh. Itu juga ada di Ulangan 13. Tolong kawan-kawan dibaca ya. Ini ajaran tentang bagaimana orang murtad. Di Islam tadi jelas. Itu hadisnya jelas bahwa rahmatan lil alamin, ketika orang murtad itu dia keluar dari aturan Allah dan dia memerangi Allah dan Rasulnya, maka diperintahkan. Oke, saya jawab ya. Ya, jadi di dalam perjanjian lama jadi di Ulangan 17 itu seorang nabi palsu yang menyesatkan bangsa Israel. Jadi hukum pemerintahan saat itu mengatakan untuk hukuman rajam itu untuk penyesat. Nah, sedangkan di konteks tadi Bukhari 4669 Anda bisa cek sampai ke siarah hadisnya. Saya sudah cek. Aduh, boleh di mute dulu apa si Kipli ini? Pak, sorry, di pause dulu. Di pause dulu timernya. Kipli kayaknya di pause ini dulu apa di mute dulu. Soalnya doubling di saya. Udah ya? Ya oke. Jadi di dalam Bukhari 4669 tambah waktu ya nanti ya. Ya, jadi di dalam Bukhari 4669 di situ dikatakan seorang yang keluar dari Islam yang murtad. Bukan mereka yang menyesatkan Islam, bukan, tapi yang murtad yang keluar dari Islam. Itu dikatakan kalau dibunuh itu mendapatkan pahala. Bagaimana mungkin ajaran yang demikian untuk seluruh alam? Sedangkan sekarang aja di dalam hukum Taurat tidak boleh membunuh. Jadi jelas di dalam perjanjian lama itu tentang hukuman pemerintahan yaitu bangsa Israel untuk seorang nabi palsu. Nah, sekarang kalau kita tadi saya udah jawab sebetulnya, udah dari Matius 28 ayat 19 itu Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk ke seluruh negeri. Lalu Yohanes 12 ayat 47 itu untuk menghakimi seluruh dunia. Lalu Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 itu untuk seluruh manusia, ya. Jadi yang selanjutnya Muhammad itu dikatakan di dalam surah 4 ayat 80 mentaati Muhammad itu mentaati Allah. Bagaimana mungkin ada manusia biasa yang suka ngerampok, yang suka menggauli pembantu, yang suka anak menantu, yang menggauli anak kecil, kemudian mengajari siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Nah kemudian yang kayak begini ditaati setara dengan mentaati Tuhan, bagaimana mungkin? Nah itu namanya musyrik. Apalagi kemudian mempercayai ajarannya apa? Batu Hajar Aswad itu adalah batu tauhid. Batu tauhid yang kemudian Allah itu tauhid dikatakan surah 3 ayat 135 katanya cuma Allah yang menghapus dosa, cuma Allah. Ternyata batu Hajar Aswad di dalam hadis Musnad Ahmad 534 kalau dicium itu menghapus dosa habis-habisnya. Nah ini nggak nyambung, ajaran berhala dikatakan penerus ajaran selanjutnya. Jadi udahlah kalian penumpang gelap sana. Lanjut bro. Nah itu dengar Zulkifli. Jadi jangan jadi penyesat, jangan berkedok mau mengajar anak bangsa tapi menyelundupkan 40 juta, nah 47 juta gitu. Dan juga gini, lo harus tahu bahwa mau bagaimanapun yang terjadi, Allah Tuhan Mekah itu nggak akan bisa jadi Tuhan semesta alam. Sedangkan apa yang udah dipaparkan sama Bang Kiamat tadi jelas, Tuhan Yesus adalah Tuhan untuk semesta alam. Allah nggak bisa yang seperti ini. Jangankan jadi Tuhan semesta alam, jadi manusia dulu nggak bisa. Kedua tangannya itu kanan, kasihan dia. Gitu loh. Selama Allah masih Tuhan ngontrak, Tuhan yang punya rumah di dunia, Islam nggak akan mampu jadi Tuhan, nggak akan mampu jadi agama rahmatan lil alamin. Yang ada kalian harus bayar orang untuk pura-pura mualaf online, dan sekarang kebongkar gedok kalian, korupsi 47 juta. Nah itu. Siap. Mantap. Oh, jadi yang begini yang mantap ya dari Kristen ya diskusinya. Luar biasa. Jadi yang begini yang mantap ya. Dinda Alif kita jangan mau ini. Kita fokus minta kepada mereka untuk menunjukkan Yesus itu untuk nggak usah dilayani orang-orang ini. Betul. Nggak ada kaitannya dengan tema kita. Kita minta mereka mempertunjukkan kepada anak bangsa. Itu 47. Ya nggak apa-apa. Wah lebih 1 miliar malah Pak Patrosoki. Salah itu 47. Ya lebih 4 miliar malah atau 10 miliar. Ya jadi gini. Gue 5 ya. Kita fokus kepada pembuktian kepada anak bangsa bahwa Yesus itu untuk seluruh umat manusia gitu loh Dek.
Dindalif, jangan mau digiring orang-orang buta huruf ini, nggak usah dilayani. Kita fokus ke mereka untuk nggak usah ditanggapi yang data-data kayak begitu, nggak usah. Mereka nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis. Kita minta kepada mereka, ini kesempatan mereka kemudian untuk menjajakan agama penjajah ini kepada anak bangsa, bahwa Belanda tidak salah mengajarkan agama pada saat mereka menjajah. Memang Yesus diutus kepada seluruh manusia. Nah, kita minta datanya itu. Mereka nggak akan pernah bisa. Kenapa? Yesus dengan mulutnya sendiri berpesan. Ke-12 murid diutus oleh Yesus, dan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Jangan kau ke bangsa lain. Jangan kau ke Indonesia. Jangan kau ke Romawi. Jangan. Ini pesan Yesus. Tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nggak ada bantahan kan? Nggak ada kan mereka gunakan data-data? Nggak ada. Bukti bahwa memang mereka ini penumpang gelap, pentuhan manusia yang pernah menjadi mayat, dibangkitkan lalu dijual kepada Roma. Yesus yang mati itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Nah, ini yang dijual oleh Paulus kepada Roma dan Yunani, diimani, dijadikan sebagai agama resmi kekerajaan, lalu dijual sampai ke Belanda, masuk ke Indonesia. Kita minta pertanggungjawaban mereka, mana dalilnya Yesus mengaku untuk jangan seluruh manusia, berat kepada Romawi aja yang ada di sekeliling Yesus pada saat itu. Nggak ada. Aku berdoa hanya untuk Israel, bukan untuk Romawi, bukan untuk dunia. Gak ada kan? Gak ada. Gak ada kan? Gak ada. Gulung tikar dia, hanya mau nipu-nipu. Silakan Dindalif. Baik Gurunda, terima kasih. Aduh, anakku datang Gurunda. Ya, sedikit ya. Silakan. Oke, saya kembali lagi mengenai posisi Yesus. Itu data fakta yang tidak bisa dibantah ya, mengenai Yesus, bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus itu ajarannya pun hanya untuk domba Israel. Makanya ini kawan-kawan nggak bisa menerapkan ajaran Yesus karena dia bukan domba dari Israel. Itu jelas. Bagaimana, siapa Tuhan penguasa langit dan bumi menurut Yesus? Kata Yesus di Matius 11, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, bukan Yesus. Iya, apaan Gurunda, anakku datang nulis takut kena ini. Iya. Matius 2 nomor 5. Demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali bukan yang terkecil di antara mereka yang pemerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Umatku Israel. Ya, lanjut. Ini kesempatan kamu, Rati sama Ferguson. Buktikan Yesus untuk orang Roma. Silakan. Napas Anda. Ya, silakan. Begini ya, Islam semua. Jadi semoga para debater ini kupingnya dipakai, karena dari tadi saya udah nunjukin 3 data. Ya, pertama Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Di situ jelas untuk seluruh manusia. Yohanes 12 ayat 47. Di situ mengatakan untuk seluruh dunia, ya. Lalu dikatakan Matius 28 ayat 19. Di situ Tuhan Yesus mengutus para rasul untuk ke semua bangsa. Jadi jelas. Dan di dalam 1 Tawarin 16 ayat 26 dikatakan di luar dari Allah Israel, ya, yang adalah pencipta langit dan bumi, Mazmur 33 ayat 6, itu adalah iblis. Makanya nggak ada ceritanya Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub tiba-tiba pindah ke Arab yang ajarannya menyunatkan perempuan. Makanya ajaran malpraktek itu pasti Tuhan yang malpraktek, karena menurut ilmu kesehatan sekarang sunat perempuan itu merupakan kecacatan. Sedangkan mazhab Hanafi itu mengatakan mewajibkan sunat perempuan. Anda belajar itu. Nah, lalu tadi Anda nggak bisa bantah. Ketika saya katakan di dalam surah 3 ayat 135, di situ dikatakan hanya Allah yang menghapus dosa. Kok tiba-tiba Muhammad mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Quran perkataannya sendiri? Yaitu apa? Batu Hajar Aswad menghapus dosa habis-habisnya. Lalu sekarang kita pikiran waras saja. Yang menghapus dosa habis-habisnya itu apa? Oh, yang bisa menghapus itu Allah atau batu? Kok tiba-tiba di sini ada batu juga nih kalau dicium? Itu mewakili Allah. Nah, ini sesat ajaran yang begini, ajaran berhala, Pak. Kenapa? Karena di dalam Ulangan 4 ayat 28 dan Imamat 26 ayat 1 melakukan penyembahan kepada batu-batu ini, yang percaya dengan batu yang bisa menghapus dosa ini adalah ajaran berhala, gitu ya. Lalu bagaimana mungkin mentaati Muhammad, mentaati Tuhan, surah 4 ayat 80. Lalu kemudian Muhammad, misalkan surah 65 ayat 4 mengajarkan untuk menggauli anak di bawah umur dan boleh diceraikan. Lalu misalkan di dalam surah 33 ayat 37 Muhammad mengambil anak menantunya sendiri dan Muhammad menyuruh Zaid untuk menceraikan. Nah, itu adalah ajaran yang tidak bermoral. Lalu misalkan surah 24 ayat 33 tiba-tiba Allah mengatakan paksalah. Jadi pelacur itu budak itu dijadikan pelacur. Bagaimana mungkin ada Tuhan yang kelakuannya kayak begini? Lalu di dalam surah 25 Al-Furqan ayat 68 itu boleh membunuh dengan alasan yang benar. Makanya tadi di dalam Bukhari 4669 dikatakan membunuh orang yang murtad itu mendapatkan pahala. Jadi kalian itu pahalanya itu membunuh orang. Lalu di dalam Tirmizi 1375 menggauli binatang itu pedoman amal para ulama. Pedoman amal. Nah, bahkan tadi fatwa nomor 325030 menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ini sudah diverifikasi oleh para ulama Anda, dikatakan menggauli binatang itu tidak membatalkan ibadah puasa dan naik haji itu. Jadi kan ajaran yang katanya menyempurnakan ternyata sehancur ini. Lanjut, Bro.
Sahabat jalan yang lurus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik antara para apologet Kristen dan juga bersama Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Dan kita sendiri bisa memberikan penilaian terhadap data-data serta argumentasi dan narasi yang mereka bawakan. Apakah semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya atau itu semua melenceng dari kebenaran yang sesungguhnya. Dan saya melihat Bang Edis TV ini bersama dengan teman-teman yang lain, mereka sangat dipakai Tuhan secara luar biasa sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi iman dan keyakinan mereka serta mematahkan setiap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Ustadz Suma bersama dengan teman-temannya mengenai iman kekristenan. Karena kalau saya juga menyimak di mana saya sendiri sangat tidak setuju dengan pernyataan dari Ustadz Suma yang mengatakan bahwa kita sesungguhnya umat Kristen mengikuti ajaran Rasul Paulus, bukan ajarannya Yesus. Hal ini membuktikan bahwa Ustadz Suma sendiri bersama kawan-kawan tidak mengerti dan memahami lebih dalam mengenai siapa Yesus dan siapa Paulus sendiri. Karena kalau Ustadz Suma membaca Kisah Para Rasul 9, di situ menceritakan atau menjelaskan tentang perubahan hidup Paulus yang bagaimana ketika dia dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus atau Yesus Kristus menampakkan diri kepada Paulus. Karena perubahan hidup Saulus merupakan suatu hal yang luar biasa sebelum bertemu dengan Yesus dan bertobat. Ia adalah seorang pemeluk agama Yahudi yang taat dan sangat membenci pengikut Kristus, bahkan menganiaya gereja mula-mula pada waktu itu. Di bawah pimpinannya laki-laki dan perempuan dianiayanya, dibunuh dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun pertemuannya dengan Yesus telah mengubah hidupnya secara total. Saulus diubahkan bertobat menerima Yesus bukan dari kata-kata orang, tetapi ketika perjumpaannya dengan Yesus yang mengubahkan seluruh kehidupannya. Jadi jangan merasa puas menerima label orang Kristen tetapi tidak pernah mengalami perjumpaan yang sesungguhnya dengan Yesus. Hal inilah yang tidak dipahami oleh Ustadz Suma sendiri, yang tidak mengerti bahwa Paulus sendiri bertobat karena perjumpaan pribadinya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kalau Ustadz Suma melemparkan tuduhannya kepada umat Kristen bahwa kita merupakan pengikut ajaran dari Rasul Paulus, mungkin Ustadz Suma juga harus membaca 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan ini mengenai perpecahan dalam jemaat. Di situ dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Hal inilah yang harus dibaca oleh Ustadz Suma sendiri, bahwa apa yang diajarkan oleh Paulus semua itu berkaitan dengan Yesus Kristus. Jadi bagaimana mungkin Ustadz Suma bisa mengeluarkan tuduhannya dengan mengatakan bahwa kami merupakan pengikut Paulus bukan pengikut Yesus. Maka dari itu saran juga dari saya supaya Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawan yang lainnya, mereka mestinya lebih lagi mendalami atau mempelajari serta menghayati ketika mereka membaca Alkitab dari awal hingga pada akhir, dari Kejadian hingga pada Wahyu, supaya mereka mengerti dan memahami konsep ketuhanan dan juga bagaimana konsep karya keselamatan yang telah diberikan Allah kepada umat manusia melalui Yesus Kristus. Dan saya melihat memang begitu banyak orang di luar sana yang kebanyakan ketika mereka membaca Alkitab, mempelajari Alkitab bukan untuk mencari kebenaran di dalamnya, akan tetapi mereka malah banyak mencari kesalahan dan mereka gunakan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Akan tetapi itu bukanlah suatu masalah dan kita hanya bisa berdoa supaya ketika mereka membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, ketika mereka mau mencari kesalahan, supaya mereka boleh dipertemukan dengan kebenaran itu sendiri melalui Yesus Kristus. Sebagaimana ketika Paulus sendiri bertobat ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus.
Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Kita terus berdoa kepada para apologet Kristen supaya mereka juga terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyatakan kebenaran kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.